Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان في عافية وسلامة ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا اللهم من صوامه وقوامه وعنا على صيامه وقيامه وتلاوة القرآن وحفظ الجوارح واللسان وارزقنا ليلة القدر آمين يا رب العالمين. Para habaib, para masyayikh, para kiai, para guru semua yang kami muliakan, khususnya Sayyidi Al-Walid Al-Habib Saleh Umar bin Jindan matta'ana Allah bituli hayati amin, dan juga ke semuanya para habaib yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, panjatan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersama-sama hadir untuk mengenang, mengingat sebuah peristiwa agung, sebuah peristiwa mulia yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi sesudahnya. Dalam sejarah manusia hanya sekali pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekali pada kekasih Allah Subhanahu wa taala, nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berbahagialah kita sebagai umatnya ketika kita punya nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaku peristiwa yang mulia ini. Kenapa itu? Kita kok selalu mengingat adanya peristiwa Isra Mi'raj ini. Toh yang melakukan perjalanan tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan malaikat Jibril mengendarai buraq terbang dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai mencapai tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kita harus selalu mengenang, harus selalu mengingat peristiwa Isra Mi'raj dan segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang telah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepulang daripada peristiwa Isra Mi'raj tersebut.
Kenapa itu? Begini, satu, karena itu Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu yang ada, yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW adalah sangat layak dan harus kita kenang. Kenapa? Karena beliau adalah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Tauladan, contoh, imam bagi siapa saja yang berharap selamat dunia akhirat. Jadi tidak semuanya bisa niru Nabi itu. Nabi itu tidak untuk semuanya, tapi untuk siapa saja yang mau selamat dunia akhirat. Ketika tidak punya target atau tujuan selamat dunia akhirat, ya tidak harus meniru Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dawuh? Allah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Terbatas. Makanya semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berharap bahagia selamat dunia akhirat, sehingga kita bisa bermakmum di belakang Nabi Muhammad SAW dalam segala sesuatunya. Amin Allahumma. Yang kedua, di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini banyak ibrah, banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Kalau seandainya kita mau ceritakan satu persatu bagaimana Nabi Muhammad SAW memulai perjalanan ini dari start Masjidil Haram, persinggahannya Masjidil Aqsa sampai selesai, ini sangat panjang sekali dan tidak akan mungkin kita manusia mampu menceritakannya, mengungkapkannya dengan sempurna sampai kapanpun juga. Karena begini, sebagaimana yang sering kita baca, wa ala tafannuni wa wasfihi bi wasfihi yafna zaman wa fihi malam. Apa saja yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah tersifati sampai sempurna. Sampai kapan? Sampai kiamat. Karena Nabi Muhammad SAW adalah luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa saja yang disebut azim oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang sesuatu yang sulit untuk disifati. Sesuatu yang disebut azim oleh Allah Subhanahu wa taala itu di luar jangkauan akal manusia. Siapa saja yang disebut azim? Pertama, Allah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Tidak banyak. Yang kedua, siapa? Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang ketiga, siapa yang disebut dengan sebutan azim di dalam Al-Quran? Siapa? Godaan wanita. Inna kaida azim. Ya bisa diukur. Fa'tabiru ya ulil albab. Jadikan ini pelajaran. Jangan mentang-mentang hebat terus menghadapi wanita. Tidak ada satupun yang mampu untuk menghadapinya. Tidak ada. Sehebat apapun. Bagaimana? Ya berlindunglah kepada Tuhannya wanita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita berlindung kepada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena tidak ada yang mampu. Ketika dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua pasti akan diselamatkan. Amin Allahumma amin. Dawa kalau mau cerita ini ya. Lagi tidak pantas sebagai pribadi yang kurang berpengalaman dalam hal ini untuk banyak berbicara. Mungkin nanti ada Habib Muhammad Haikal ataupun yang lain yang lebih mampu dan berpengalaman dalam hal ini. Ya Bib ya, kapan-kapan Bib insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Azim, luar biasa, luar biasa. Lah, di balik keluar biasaan peristiwa ini, kita ini harus selalu mengenang, selalu mengingat. Kenapa? Karena kemuliaan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga untuk kita umatnya. Begini dulur, Nabi itu kalau enak itu tidak mungkin sendirian. Nabi itu kalau enak tidak mungkin sendirian. Nabi itu kalau enak pasti mengajak siapa saja yang ada di sekitarnya, termasuk kita umatnya. Coba
dalam sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, coba, ayo, mana ada Nabi Muhammad enak salat sendirian? Tidak ada. Kalau tidak enak sendiri. Kalau enak pasti bersama. Jangan lagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Allah Ibrahim Alaihi Wasallam itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya kata beliau apa? Saya tidak pernah makan sendirian, kata Nabi Ibrahim. Tanya kan, ada orang tanya, bagaimana engkau ittakhatallahu khalila, bagaimana engkau bisa dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Di antara jawabannya beliau ada 3, di antaranya saya tidak pernah makan sendirian. Saya pasti mengajak orang lain, dan itu kita saksikan bersama. Manaqib atau sejarah orang-orang tua kita, para habaib, para kiai, para ulama, itu kalau makan tidak pernah sendirian, pasti ngajak orang lain. Iya, ngajak temennya, ngajak karyawannya, ngajak santrinya. Bahkan saya pernah dengar di Banyuwangi ini, ya, bukan hanya di Banyuwangi, di beberapa tempat yang lainnya banyak kita dengar cerita, ada beberapa habaib kalau mau makan itu cari orang dulu. Cari orang, kalau pas tidak ada tamu, tidak ada kunjung datang, dia keluar, panggil siapa saja. Ada orang lewat, dijak, ada tukang becak, dijak, ada orang yang lagi di atas dokarnya, kalau memang bisa berhenti duduk bareng untuk makan bersama. Makanya kalau orang itu biasa enak bersama orang lain, kalau tidak enak dirasakan sendiri, itu tanda orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pangastete bila ibadik, bila nyaman nang katibian maka tekdeng magindeng, bila tak nyaman asra goreng, ada pangastete. Itu adalah konsep kehidupan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dibalik Allah dawa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, menyaman tuh umum, tak nyaman kakan tibi. Dan Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang mengajarkan kepada kita untuk selalu enak bersama. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj. Jangan dikira kita ini umatnya tidak ikut serta oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Katut kita ini, katut. Jangan lagi kita sandalnya Nabi Muhammad SAW sebagaimana ditulis di depan itu tidak ada harakatnya, panjenengan tak kira bisa baca ya. Saya juga takut salah kalau dibaca, jadi kurang lebih lah artinya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi Musa di Bukit Tursina, ketika akan memasuki tempat yang dikehendaki oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala dawa wa khla'na 'alaika ya Musa, lepas sandalmu wahai Musa. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal arsy lam yu'dzan bi khal'i ni'ali, sampai ke arsy Allah Subhanahu Wa Taala tidak diizinkan Nabi Muhammad untuk melepas alas kakinya atau sandalnya. Nah, kalau memang sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj itu naik ke Burak, kalau memang sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk arsy Allah Subhanahu Wa Taala, katut. Padahal di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayo diambil, tidak mengganggu. Rasul Habib ini putus, Bapak balik dong. Khalas, tamam. Allahumma shalli ala Muhammad. Di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanya, kita sering mendengar cerita Isra Mi'raj, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak menemui Nabi Muhammad SAW, di atas atau di bawah? Isra Mi'raj ini kan Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi Muhammad SAW berkehendak untuk menjumpai, hatta kana qaba qausaini au adna. Posisi tepatnya ini di mana? Di atas apa di bawah? Kok tahu? Di atas atau di bawah? Di atas ataupun di bawah, tidak ada yang tahu. Kok lewat langit? Ya apa urusannya? Sampai mau ke Banyuwangi, ke Ketapang dulu lewat Lingkar muter, apa salahnya? Nah, itu bukan urusan kita. Innallaha ala kulli syai'in idza arada syai'an ay yaqula lahu fa'alun lima yurid.
Salah. Kalau dari Bulu sama kemana? Ke Banyuwangi, ke utara dulu. Sampai mana ke barat. Sampai Jalan Ingka ke barat. Naik terus ke Wangkal. Dari Wangkal ke Kalipuro, dari Kalipuro ke Brak turun sampai ke Banyuwangi. Sampai apa enggak? Apa berarti terus kita bilang, oh Banyuwangi berarti ada di utara gitu? Ya enggak, Banyuwangi tetap di selatan. Kenapa kau lewat utara? Apa urusannya? Yang mau jalan saya, yang mau lewat saya, yang mau ke Banyuwangi saya, ya terserah saya. Mau di atas, mau di bawah, itu monggo kersonya Allah Subhanahu wa taala, dan itu sama sekali bukan urusan kita, tak urusan. Yang jelas dilewatkan langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa kok harus lewat langit? Apa tidak bisa langsung Nabi Muhammad SAW menuju tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa. Sangat bisa sekali. Apa yang tidak bisa? Apa yang tidak mungkin? Berarti tidak ada yang mustahil ketika masih ada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita dikasih nasihat oleh para guru kita, oleh ulama kita, oleh habaib kita. Jangan kecil hati. Semangat ketika kita mendengar ada ulama-ulama, ada aulia-aulia yang makomnya begini begitu, karamatnya begini begitu. Apa tidak mungkin hal itu terjadi saat ini? Sangat mungkin terjadi. Kenapa? Saqi baki, karena Allah Subhanahu wa taala ada. Yang memberikan kepada mereka itu Allah. Lah sekarang apa tidak mungkin Allah akan berikan kepada kita? Ya, sangat mungkin sekali gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Makanya jangan sampai kalah keyakinan dengan supir-supir truk yang nulis di belakangnya baknya itu gambarnya orang tua sambil pegang rokok, patenang bada Allah, jangan khawatir. Jadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok dilewatkan langit? Nah, ini rahasia. Nah, ini harus kita jadikan pelajaran. Ketika kita sadar akan hal ini, kita akan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena keberadaan kita. Shallallahu alaihi Muhammad. Contoh-contoh. Kenapa? Gini loh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan dilahirkan di mana? Di bulan, di matahari, Merkurius, Saturnus, Jupiter, MX. Di mana? Di bumi. Nabi itu hidup di mana? Di bumi. Nabi itu menerima wahyu pertama kali di gua Hira. Di mana? Di bumi. Nabi itu menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin di mana? Di bumi. Nabi itu menjadi asyraful makhluqat min ahli al-ardi was sama di mana? Di bumi. Nabi wafat di mana? Di bumi. Nabi dikebumikan di mana? Ya namanya dikebumikan bukan dilangitkan, berarti di bumi. Lah, langit ini dan penduduk-penduduknya itu dikatakan oleh para ulama itu selalu dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sejenak, walaupun hanya satu kali Nabi Muhammad SAW yang tinggal di bumi ini dilewatkan ke langit, dimampirkan ke masing-masing lapis langitnya. Kenapa? Karena ketika belum diampiri sana Nabi Muhammad SAW, maka tidak semulia sekarang langit itu. Makanya langit itu kenapa kok mulia? Karena pernah diampiri oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ini mulia bi akrami rusli kunna akraman, tidak lebih daripada itu. Bukan karena banyaknya ibadah dan kebaikan kita, bukan karena jauhnya kita dari dosa dan maksiat, enggak, karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya dikatakan oleh Imam Busiri, busyra lana ma'syaral islami inna lana. Tidak lebih daripada itu. Begitu juga langit. Langit ini memohon, penduduk-penduduk langit itu mohon, ya Allah, kapan kekasihmu bisa mampir? Kapan Nabi Muhammad bisa lewat? Walaupun satu kali. Akhirnya diijabah, dikabulkan permintaannya langit dan penduduk-penduduknya.
pada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, pertanyaannya, apakah kita pernah berbahagia dengan hal ini? Ayo. Apakah kita pernah mengucapkan rasa syukur dengan alhamdulillah dengan keberadaan kita saat ini yang dilahirkan dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sama dengan Allah menghidupkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumpama ada transmigrasi. Makanya saya tidak pernah kepikiran mau ikut orang-orang Amerika yang berusaha mencari hunian baru karena merasa bumi ini sudah selak, bumi ini sudah pada. Biarkan nanti mau pindah ke bulan, mau ke matahari, mau kemana, terserah. Saya tetap mau tinggal di bumi. Kenapa? Karena di bumi ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga itu di bumi sudah menjadi surga ketika kita merasa tinggal di tempat yang sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dawa fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Kata Habib Ali Habsyi, saya ini tidak kepingin masuk surga bukan karena widodarinya, bukan karena istananya, bukan karena ini itu, enggak. Karena di situ ada kekasih saya, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ini kalah dengan Qais Majnunul Laila. Majnunul Laila ini luar biasa. Apa saja yang ada kaitannya, ada hubungannya dengan Laila menjadi kecintaan juga gitu. Tergila-gila. Makanya dikatakan uqabbilu marartu ala diyar Laila. Uqabbilu dzal jidar wa dzal jidara. Syaghafna qalbi wa ma hubbu diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyara. Rungokkan. Biar tahu gitu loh. Jadi kalau Qais itu lewat di rumahnya Laila, ya, itu udah harus ketemu Laila. Jadi mulai dari ujung ke ujung temboknya Qais ini dicium. Jadi hidungnya ditempelkan ke temboknya rumahnya Laila. Jadi mungkin kalau kita tahu sekarang kalau seandainya dekat dengan kita rumahnya Laila itu banyak garis-garis bekas hidungnya Qais. Ya, saking kita aja udah kan disebutkan itu dalam syair-syair yang masih itu. Kenapa? Wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi. Saya ini bukan orang gila. Saya ini bukan senang sama temboknya enggak, tapi saya senang kepada orang yang ada di dalam tembok. Qais ini pernah jalan itu. Jalan Qais ini ketemu dengan guguk, dengan anjing. Ternyata anjing itu adalah anjingnya Laila. Oh, ini asuhnya Laila. Jadi kalau lihat tembok itu kelihatan Laila. Kelihatan anjing pun kelihatan Laila. Tidak ada orang-orang istimewa itu kecuali menyaksikan Nabi Muhammad SAW di setiap makhluk-makhluknya. Habib Ali bin Faisal Al-Hamid guru saya itu pernah cerita begini. Di ngaji di hari Senin cerita seorang ulama Al-Habib Imam Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf Jeddah, mudah-mudahan kita dapat barakahnya. Ya namanya ulama ini. Namanya ulama kan banyak orang-orang datang dengan berbagai macam tujuan itu. Kan itu biasa kan ada ulama, ada aulia. Ini jadi Ka'batul Qasidin, jadi jujukannya orang banyak dengan berbagai macam kepentingan. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu pernah cerita, beliau tinggal di Huraidah ya. Habib Ahmad bin Hasan ini, saya tinggal di Huraidah ini 30 tahun. 30 tahun setelah menuntut ilmu dan semacamnya, pulang ke kampung halamannya, 30 tahun ini banyak orang yang datang kepada beliau. Apa kata beliau? Semuanya urusan dunia. Semuanya. Ada yang datang belum ketemu jodohnya, ada yang datang sudah kawin tapi belum punya anak, ada yang sudah berkeluarga tapi kerjaannya sulit, ada yang tandurannya dipangan penyakit, ada yang merawati hewan-hewan ternak tapi tidak banyak menghasilkan peranakan dan semacamnya, ada yang daerahnya ini kekeringan, semuanya urusan dunia.
Ya setelah tahun ke-30 lebih baru ada orang yang mau datang ngaji, caranya wudhu, caranya sholat, dan itu lebih membahagiakan beliau katanya. Sama, makanya fungsinya habaib, guru-guru, kiai-kiai ini kadang-kadang tidak maksimal. Bukan kiainya, bukan ulamanya yang tidak bisa, tapi kitanya ini loh, kitanya ini yang salah gitu loh, kitanya yang salah. Kita datang untuk urusan dunia, makanya kalau ada tokoh ulama, kiai, ustadz tidak bisa nyowok ini tidak pati rame tamunya. Harus bisa, ya bisa ngajar, ya bisa ceramah, ya bisa khutbah, ya bisa gosida, ya bisa nyowok. Nyowok, mandi, keramat, wah, ngobat-ngobati orang, wah rame. Jangan heran mulai dulu seperti itu. Sebetulnya kan mereka ini belajar di pondok kitab, ya fikih, sirah dan semacamnya. Tapi kenapa ketika pulang ke masyarakat kok justru disuruh jadi dukun? Jadi ya gimana lagi? Ya tidak apa-apa, apa boleh buat? Ya, mau tidak mau kita harus belajar sedikit demi sedikit ilmu pengobatan, ilmu persuuan, biar tidak kalah sama Habib Ahmad saya. Jadi sampai kemana tadi cerita? Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Orang-orang datang. Sebagian itu pembenci, sebagian pecinta biasa. Dunia ini kan selalu ada pasang-pasangannya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa mimma tumbitul ayo. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul wa mimma. Semua ini berpasang-pasangan, yang dari bumi atau apa-apa yang kita tidak kata, termasuk ketika ada pecinta dan ada pembenci. Jangan heran kalau mau punya pecinta harus ya punya pembenci, harus siap. Dia datang, ada orang-orang cinta dengan pujian-pujiannya kepada beliau. Beliau mesem Habib ini, tahu mesem. Ketika datang pembenci-pembencinya dengan cacian-caciannya, mesem. Dan mesemnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad ini kepada pembenci dan kepada pecintanya sama itu. Sama, mesemnya sama. Jadi murid-murid ini heran, kenapa Habib ini kok kayak mati rasa gitu loh. Kok tidak ada bedanya antara pembenci dan pecintanya. Kesana mesemnya begini ya tetap tidak berkurang gitu. Ketika ditanya, apa kata beliau? Ya bagaimana saya bisa membedakan antara dua yang sama-sama menjadi kehendak Allah, datangnya pecinta karena kehendak Allah, ada yang pembenci datang karena kehendak Allah. Tidak mungkin saya senang sama satu yang menjadi kehendaknya Allah, tidak senang sama yang lainnya yang juga menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala sesuatu. Begitu juga ketika ada Nabi Muhammad SAW, daripada makhluk-makhluk yang ada, kita akan berbuat baik kepada mereka semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah Qais itu ngelihat asuhnya Laila, Laila. Jadi diikuti. Torok buntik jadi yang Madura, torok buntik diikuti. Kemana asu ini jalan diikuti. Namanya asu kan jalan ini sudah yang mana mau dilewati. Ternyata asu ini lewat di depannya orang yang sedang sholat berjemaah. Lewat. Qais karena gilanya kepada Laila, jadi ikut di belakangnya anjing ini, walaupun anjing ini lewat di depannya orang-orang sholat. Lewat sampai anjing ini pulang, masuk ke rumahnya Laila, baru pulang guys. Pulangnya lewat jalan yang tadi. Lewat di mana? Di tempatnya orang-orang sholat tadi. Dipanggil, hei guys, kata yang sholat tadi. Kenapa? Dari mana? Dari ngetutkan anjingnya Laila. Kamu ini memang gila katanya orang-orang. Kenapa? Lah, itu tidak kelihatan. Benar tak nangale kelele berlima. Boleh lima. Kan tadi anjing itu lewat di depannya kita yang sedang berjamaah. Kamu kan ikut lewat buntut anjing tadi. Kata Qais, "Lah, apa kalian tadi itu berjamaah di sini?" Iya. Oh, minta maaf ya. Minta maaf. Kamu tadi berjamaah? Iya, kelihatan saya yang buntuti anjingnya Laila. Ya kelihatan sih. Tak maaf ya.
saya ini gila sama Laila. Ketemu anjingnya Laila, saya ikuti, saya tidak kelihatan kalau kamu sedang sholat. Kok bisa kamu itu loh, sedang sholat menghadap Allah, kok masih kelihatan saya ini, kok gimana ceritanya ente ini? Katanya kau istri. Barang mau yang aku cinta ke pangeran, makin nangale mata nagang kok serebat. Jangan kok gila ka Laila, norok buntik patik nalai tak nangale ka wak. Nah, berarti cintanya kamu kepada Allah, palsu kamu itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, jadi Nabi itu memang kalau enak pasti ngajak bersandar, termasuk sandalnya ini. Sandal Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah, yang mana Jibril ya, sekalipun tidak diizinkan untuk memasukinya. Lah, masa kita tidak mau yakin ketika sandalnya Nabi ini katut, kita tidak bisa katut? Ya kalau kita merasa itu kan lain, sandalnya katut, kita tidak mungkin katut. Itu su'udzon namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang keluar dari lisan suci beliau ketika akhir hayat, sandalku gitu. Enggak. Yang diingat hanya ummati. Kalau memang sandalnya saja katut, masa kita yang menjadi buah bibir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak katut? Berarti kita yang tidak nempel seperti sandal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Aras itu, ya, ketika di Aras itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan juga ditulis riwayat ini oleh Imam Ja'far Al-Barzanji dalam Kisah Al-Mi'rajnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kan kabar gembira. Kenapa kita harus mengingat? Karena ini juga untuk kita gitu. Informasi ini juga untuk kita, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan Nabi itu kalau enak pasti juga untuk umatnya sallallahu alaihi Muhammad. Ketika masuk ke Aras dengan sandalnya, yang Jibril ketika diajak itu mohon izin untuk tidak ikut karena kalau maksa bisa kobongan. Nah, Nabi itu melihat ada bayangan yang ketutupan cahaya arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepulang dari peristiwa tersebut, tanya kepada sang pendamping, kepada TL-nya, tour leader atau apa namanya, yang antarkan turis, guide ya, karena guide-nya tanya, saya itu tadi kok kelihatan ada bayangan di balik cahaya arasnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu malaikat ya Jibril? Oh enggak, saya saja sampai di sini. Am nabiyun mursal, atau itu memang nabi yang juga pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya engkau yang diizinkan. Dan terus itu bayangannya siapa? Kata malaikat Jibril, ada rajulun min ummatik, ini bayangan dari umatmu. Jadi informasi kan, Nabi ini bawa informasi kan, apa yang beliau jumpai. Termasuk Nabi itu bilang, Bilal, ya Nabi, saya kok dengar suaranya sandalnya kau di surga. Punya amalan apa kau Bilal? Kata Bilal, saya setiap batal wudhu, habis wudhu saya pasti sholat. Kata Bilal seperti lah, itu kamu masih di dunia, sandalnya sudah masuk dulu ke surga kan itu. Termasuk Nabi juga pernah melihat dalam peristiwa ini ada surga yang paling indah. Widodarinya ini sudah dandan, sudah siap di pintu surganya. Nabi tanya, liman anti ya jariyah, widodari, kok sudah dandan? Mau ngambek apa? Mau menjemput siapa? Ngambek siapa Nabi dari sebenarnya Kanjeng Nabi. Apa kata mereka? Ana li Zaid bin Harithah, saya ditugas untuk berhias, untuk menyebut kedatangan sahabat engkau yang bernama Zaid bin Harithah, yang mana-mana Nabi ke Taif dan dilempari saat itu. Ceritanya wow. Jadi informasi orang yang masih hidup, kabar gembiranya sudah sampai. Bilal, sandalnya sudah didengar Nabi di surga. Zaid bin Harithah, widadarinya sudah siap, sudah dandan. Kita di dunia, bayangannya sudah sampai ke aras. Ini kabar gembira.
Untung ada Isra Mi'raj. Apa kata Jibril? Ini umatmu, itu umat saya. Iya. Jadi bukan nabinya Zaid bin Harithah saja, Nabi Muhammad ini. Bukan nabinya Bilal bin Rabah saja, tapi nabi kita semua. Apa kata Jibril? Itu umatmu, bayangannya umatmu. Umat saya yang seperti apa kok? Sudah bayangannya sampai ke ars. Orangnya kadang-kadang belum lahir. Bilal masih hidup, sandalnya di surga. Zaid bin Harithah masih hidup, bidadarinya sudah nunggu. Kita belum lahir, bayangannya sudah sampai ars dulu. Alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad. Kapan kita mensyukuri hal ini? Apa kata Jibril? Kok bisa? Kata Nabi, kok bisa umat saya seperti itu? Amalan apa? Satu, singkat kata singkat cerita, lisanuhu radbun bidzikrillah. Orang yang lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Rungokkan. Bukan berarti kita tidak mau omong sama orang lain, enggak. Bicara, ngomong, nyopo, dulur, tonggo, konco, ya. Harus itu. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Bukan terus muter tasbih, ngalong ngidur wiridan, tidak dijak ngomong. Allah. Apa kabar, Bang? Allah. Dari mana kau? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak. Ini katanya riwayat harus banyak zikir, harus bahasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau kemana, Dek? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullah. Beli apa, Kak? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Enggak. Ini mengandung gangguan ODGJ itu. Lisanu radbun bidzikrillah ini adalah ketika kita selalu basah dengan zikir di tempat-tempat yang memang dianjurkan untuk zikir oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang di tempat-tempat zikir kita lupa zikir kan ya. Kita ketemu nasi, ketemu jajan, gimana zikirnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Ada mana yang sudah makan jajan? Ayo, yang sudah makan yang sudah minum. Baca doa enggak? Baca zikir enggak? Sudah enggak baca zikir pakai tangan kiri. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Oh, kok kekenyangan? Isi air, isi makanan, sakit perut, kejeding. Allahumma inni a'udzubika minal. Nah, ketika sudah keluar dari depan dan belakang ringan, keluar ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Mari ngakan katondu. Ya kan ya, miring ke utara, ngadap ke barat. Bismikallahumma ahya wa bismika amu. Tengah malam ngeleler kok kelihatan ada orang di sebelahnya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna. Zikir, radbun bi dzikrillah. Khalas, zikir siapa yang ngajari? Siapa yang ngajari? Nabi Muhammad. Kadang-kadang yang sudah punya anak banyak ini tidak tahu sama Allahumma jannibna syaitan. Ayo. Anak 5 loh sama Allahumma jannibna syaitan tidak tahu. Mana secap apa ini? Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Keluar rumah, bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah. Terus begitu. Masuk masjid dibaca doa. Itu yang radbun bi dzikrillah. Kemana-mana ingat Allah. Orangnya masih di dunia itu bayangannya sudah ada di aras. Siapa yang ngomong? Kanjeng Nabi. Nomor 2, kata Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tidak pernah berani kepada orang tuanya. Ya, tidak pernah berkata kasar sama sekali kepada orang tuanya. Yang ketiga, qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ketika orang ini hatinya selalu terpaut dengan masjid, senang sama masjid, ya. Senang berjamaah di masjid, senang memakmurkan masjid, punya harta, punya rezeki, sedekah ke masjid. 3 ini tangga kita, mi'raj kita. Mi'raj artinya tangga ya. Ini mi'raj kita untuk menuju kemuliaan yang bayangannya sampai ke arah. 1, zikir. 2, orang tua, ridallah fi ridal. 3, harus senang sama masjid. Makanya perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil sampai Sidratul Muntaha
masjidnya para malaikat. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan banyak kita mengambil pelajaran dari Isra Mi'raj ini untuk lebih bersemangat mengikuti Nabi Muhammad SAW dan bersyukur dengan adanya peristiwa ini. Alhamdulillah ada Isra, alhamdulillah kita tinggal di bumi, sama KTP kita dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti KTP-nya sama di surga. Amin. Allahumma hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.